Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebagian prosedur kegiatan praktikum perawatan kolostomi secara daring yang dapat dilakukan mahasiswa di tempat masing-masing, serta peralatan yang dapat menjadi alternatif untuk digunakan pada prosedur skill lab sesuai standar prosedur operasional atau SPO secara daring. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman mahasiswa dan mentor dalam memahami panduan skill lab secara daring. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum perawatan kolostomi secara daring. Ini bisa kalian lihat di standar operasional prosedur atau SPO perawatan kolostomi secara daring. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tindakan perawatan kolostomi. Yang kedua, mahasiswa mampu mencari bahan pembelajaran terkait perawatan kolostomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan perawatan kolostomi secara daring. Baik, yang kedua, mahasiswa sebelum melakukan perawatan kolostomi secara daring dapat mempersiapkan yang pertama, alat-alat untuk tindakan perawatan kolostomi dan alat-alat yang bisa menggantikannya, serta mempersiapkan alat peraga yang telah ditempelkan plastisin yang menyerupai stoma. Yang kedua, membaca tahapan kerja dari tindakan perawatan kolostomi. Yang ketiga, memahami cara tindakan perawatan kolostomi pada video di e-learning yang telah disiapkan oleh tim pengajar. Selanjutnya, kita harus tahu terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur perawatan kolostomi. Jadi di sini untuk menggantikan praktikum dengan menggunakan kantong kolostomi, jadi kalian bisa menggunakan alternatif kantong gula untuk menggantikan kantong kolostomi. Jadi caranya lubangkan di 3/4 bagian dari kantong gula, lalu kalian buat kertas seperti ini untuk mengganti kertas meterannya ini. Lalu lubangkan kertas tersebut dan menggunakan double tip ya, ini untuk menempelkan kantong ini. Oke. Lalu nanti menggunakan double tip lagi menempelkan diameternya ini ke plastik yang telah disediakan. Jadi nanti hasilnya seperti ini untuk menggantikan kantung yang seharusnya. Tindakan pertama, mahasiswa melakukan tindakan mencuci tangan. Di sini mahasiswa menjelaskan mencuci tangan yang benar sesuai dengan
standar WHO, yaitu 6 langkah mencuci tangan. Lalu kita lanjutkan menjelaskan prosedur umum pada klien. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Naslara Cynthia Kasih yang hari ini bertugas untuk merawat Bapak. Hari ini kita akan melakukan perawatan kolostomi Bapak, yang tujuannya untuk menghindari iritasi di stoma Bapak, menghindari infeksi, serta meningkatkan kenyamanan Bapak. Mungkin tindakan ini akan berlangsung selama 7-10 menit. Apa Bapak bersedia? Langkah selanjutnya adalah memberikan privasi. Nah, nanti di rumah masing-masing kalian bisa dapat hanya dijelaskan saja. Lalu gunakan sarung tangan. Baik, selanjutnya kita tempatkan pengawas linen dia di dekat stoma. Ini dimaksudkan untuk menghalangi isian fekal tertumpah pada tempat tidur pasien. Lalu kita tempatkan handuk untuk mempermudah penyerapan dari isian fekal yang saat kita mengganti kolostomi bisa saja merembes. Lalu tempatkan bengkok. Nah, selanjutnya kita buka sedikit pakaian pasien ya untuk mengganti kantong kolostomi yang telah berisi isian fekal. Kita akan membuka kantong kolostomi untuk membuang isian fekal. Nah, kalau terjadi perekatan yang sangat kuat, ini bisa digunakan sedikit air ya dengan kasa untuk membasahi tepian perekat supaya mudah kita membukanya. Nah, setelah dibuka, lalu kita tempatkan pada nerve beacon. Selanjutnya kita kaji bagaimana bentuk stoma, bagaimana penampakan dari stoma si pasien. Apakah terjadi infeksi, apakah terjadi pembengkakan dan lain-lain. Selanjutnya kita mengganti sarung tangan yang lama dengan sarung tangan yang baru dan mencuci tangan ulang. Nah, di sini kalian bisa hanya cukup dijelaskan saja. Setelah tadi kita mengkaji stoma dan mengganti handscoon, langkah selanjutnya kita melakukan pembersihan di area stoma dengan menggunakan kasa yang telah dibasahi oleh air hangat dan sabun. Jika mahasiswa di rumah tidak mempunyai kasa, bisa menggantinya dengan washcloth atau handuk kecil yang telah dibasahi air hangat dan sabun juga. Selanjutnya kita membersihkan area stoma. Ini kita bersihkan seluruh stoma dan kulit ya, sedikit ditekan supaya isian fekal benar-benar keluar. Jika ada isian fekal yang mengeras, bisa kita basahkan si kasa dengan air hangat lalu kita tempelkan. Lalu kita tunggu beberapa menit untuk isian fekal yang keras tadi melunak. Setelah itu kita benar-benar kita bersihkan supaya tidak ada isian fekal yang tertinggal. Selanjutnya kita bilas kembali. Lalu kita keringkan stoma sebelum dipasangkan kantung yang baru. Nah, setelah kita membersihkan area stoma tadi ya, kita mengganti sarung tangan yang baru dengan sebelumnya mencuci tangan. Area stoma kita memberikan bedak pelindung untuk mencegah iritasi sekitar stoma. Jadi ini kita taruh bedak untuk melindungi area sekitar stoma agar tidak beriritasi. Selanjutnya kita mengukur lubang stoma untuk membuat ukuran pada kantong kolostomi. Ini bisa digunakan pengukur khusus stoma agar tidak terjadi kesalahan ketika kita memasukkan kantong kolostomi. Selanjutnya ukuran dari stoma ya, ini bisa digunakan ukuran khusus stoma untuk memastikan benar lubang yang sesuai pada kantong kolostomi. Setelah kita mengukur ukuran stoma, lalu kita menggunting atau memotong sesuai dengan ukuran stoma, dan ini dilebihkan 3-6 lebih besar daripada ukuran stoma. Nah, jadi kalau kita
setelah kita mengukur ya, kita lalu menggunting sesuai dengan ukuran stoma. Nah, kita kira-kira segini tadi. Selanjutnya ya, setelah kita memotong ukurannya, lalu kita menempelkan kantong stoma pada area di samping, pada area stoma ya, masukkan, kira-kira saja. Terpasang ya, rapikan pasien ya, rapikan alat, lalu lepas handscoon dan cuci tangan, lalu setelah itu dokumentasi. Baik, itulah sebagian contoh tindakan yang dapat dipraktikkan mahasiswa secara daring. Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari contoh ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memodifikasi alat dan bahan untuk mengganti alat dan bahan sesungguhnya saat praktikum. Yang kedua, mahasiswa mengetahui tindakan praktikum yang wajib dipraktikkan dan tindakan yang bisa hanya dijelaskan. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk mempermudah pemahaman kita semua terhadap panduan skill lab secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.